Oh, Yesus. Yesus bukan Tuhan. Hah? Yesus bukan Iya. Tuhan gitu. Saya tanya dulu. Yesus kata kau Pertanyaannya, punya silsilah. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus atau bukan bukan Tuhan? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Habis itu? Yesus Tuhan dan bukan Yesus Tuhan. Tuhan. Dan bukan Tuhan macam mana itu? Ini apa-apaan Yesus Tuhan dan bukan Tuhan? Apa coba? Iya, dua-duanya. Plin plan kau. Ah, Iya, dua-duanya. Yesus Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Makanya jawabannya nggak bi dua, nggak kok bisa nggak bisa kalau jawaban? plin plan kayak gitu statusnya nggak jelas. Kau harus tetapkan status Yesus itu kayak gimana? Tuhan atau bukan? Kalau bukan ya bukan sama sekali. Kalau Tuhan, ya mari kita bahas gitu. Ya makanya kan jawabannya dua, Yesus Tuhan dan bukan Tuhan, sebagai manusia Lah, dan sebagai Tuhan. sebagai manusia dan sebagai Tuhan itu ajaran siapa? Kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Dua Bang. Ajaran bingung kau. Yesus nggak ada ngajarin kayak gitu. tapi Yesus bilang aku turun dari surga. Gitu Ngaku Bang turun Ustaz. dari surga. Berarti dia numpang di surga gitu. Kan dia Akulah dia. turun dari surga. Sedangkan Tuhan menciptakan surga. Kalau Yesus dari surga berarti dia numpang di surga. Atau macam mana Ah, nih? akulah dia kata dia, akulah dia. Dia siapa? Kau kesana kemari bahasnya dia siapa? Kalau yang kau bacakan itu dia Mesias. Ya betul kalau dia Mesias. Cuma Itu Yahudi yang gak mengakui dia Mesias. apa itu Mesias Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz coba. Mesias sih bukan Tuhan. Utusan yang memang dinubuatkan itu Mesias. Mesias itu penyelamat. Macam mana? Kalaunya disebut penyelamat Mesias itu sedangkan Yesus pun kagak selamat sama tentara Romawi kau ini. Ada Pak Macam Ustadz. mana? Dia penyelamat sama tentara Romawi aja dia nggak selamat macam mana? Dia, dia disebut Mesias itu karena penyelamat. Karena penyelamat. Lalu macam mana dia mau disebut penyelamat sedangkan sama tentara Romawi dia nggak selamat? Dia selamat. Akhirnya dia bangkit Enggak, dari antara orang mati. Itu menunjukkan gini, keselamatan itu. mau menyelamatkan orang tapi dia nggak selamat. Macam mana itu bang? Dia sendiri nggak selamat sama tentara Romawi. Alih-alih Dia mau sel- menyelamatkan orang. Macam mana itu? Ah, dia selamat kau Pak ini juga. Ustadz. Pak Ustadz. Dia kan Kapan selamat. dia selamatnya? Itu dia Kalau bangkit dia dari selamat sama tentara Romawi dia selamat nggak? selamat. Akhirnya dia bangkit daripada antara orang mati dan naik ke Loh, surga. dia mati nggak di tiang salib? Hah? Mati Mati. nggak dia di tiang salib? Mati sebagai Kapan manusia. selamatnya kalau mati? Dia bangkit itu. Kalau Dia bangkit. kalaunya mati itu bang nggak selamat, modar berarti. Macam Dia mana kau ini? kalau kebangkitannya apa itu disebut apa Pak Ustadz? Lah, gini, nanti kita mikirin orang bangkit. Mau Nanti gitu dulu, ya. Oh, nanti dulu ya. masalahnya Hmm. adakah Tuhan yang tidak selamat dan Tuhan yang mati itu dulu. Karena gini bang, ya setahu Tuhan, saya satu-satunya Tuhan yang mati, Tuhan yang punya silsilah itu cuma Tuhan Kristen. Betul nggak? Tuhan tidak punya silsilah, Yesus yang punya silsilah. Iya ya, kau mau kayak gimana ngejelasin itu? Kan bikin bikin bingung kan? Yesus kata kau punya silsilah, Tuhan nggak punya silsilah. Berarti Yesus Iya. bukan Tuhan. Akui dulu dah. Ya, oke. Yesus, Nah, Yesus bukan Tuhan dan Yesus Tuhan. kepelin-pelan pengakuan kau. Nggak bisa orang itu yang punya status dua. Nggak mungkin. Yesus punya status dua sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa Eh, punya status. Hanya Tuhanlah kapan yang punya kak status dua.
Ya udah, saya tanya, kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Status dia Tuhan dan status dia manusia. Mana dalilnya? Dalilnya yang secara eksplisit tidak ada Pak Ustadz. Tetapi Kalau nggak ada ngapain kau omongin, Bang? iya Pak Kalau Ustadz. nggak ada kau ngomongin ngapain coba? Aku dan Makin aku dan Bapa adalah satu dan aku di dalam Bapa, Bapa. Itu makin artinya hari makin mendalam. makin hari makin lucu aja. Kalau nggak ada nggak usah kau omongin. Ya bahas yang ada dalilnya aja apa gitu. Ya kalaunya Gini, kau bilang nggak ada tapi kau omongin namanya itu apa? Balki-balkibul pembohong bang namanya itu. bukan. Secara eksplisit kata-katanya yang kayak tadi itu nggak ada memang tertulis, tetapi dari kata-kata lain yang Yesus pernah mengatakan seperti ini Bang Ustadz. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Ya iya murid-murid juga satu dengan Bapa. Ya, Bapa di dan dalam murid-murid. satu lagi begini, Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku di surga. Artinya Hmm, Yesus menampilkan diri Allah yang sesungguhnya di dalam dirinya. berarti Yesus bohong dong. Kata Yesus, Bapa tidak dapat pernah kau lihat, tidak dapat dilihat Bapa itu. Kalau Bapa dapat dilihat dalam Yesus, ya berarti Yesus bohong dong. Tidak, karena dia adalah anaknya. Hmm? Dia sendiri yang bisa mengetahui itu. Kita manusia yang punya terbatas tidak bisa. Ini bang, kalau bahas Yesus nih pasti kemana-mana ke anak pula. Kalau habis argumennya ke anak. Padahal kan iblis juga anak Allah tuh. Di perjanjian lama, di Ayub 1 nomor 6. Tapi kasih naik dulu Pak Dede dulu. Padahal nanti. Nanti kalau kau nyari padahal langsung aja ke tempat dia bang. Hmm. Kasih Kalau naik malam Pak ini, Dede. kalau malam ini saya mau nanya silsilah Tuhan masalahnya. Kata kau Tuhan, kata kau bukan. Heran saya. Gak jelas. Artinya gini, Yesus itu punya silsilah. Dia artinya dia lahir, dia punya silsilah. Tetapi bukan berarti Tuhan itu punya silsilah, enggak. Ya Yesuslah yang kayak punya gimana? silsilah. Karena Yesus Yesus punya silsilah. menurut keyakinan atau iman orang Kristen, orang Katolik, bahwa Ah, Yesus itu punya dua natur. oh dua Punya natur. Kapan Yesus ngajarin itu? Allah dan manusia. Dia menjadi manusia, kan gitu. Penyesat ini penyesat. Iya, Kalau kau coba buka 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 nomor sebelum 7. sebelum 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 itu Bang Ustadz, coba Abang baca Hmm. Yohanes 1 ayat 14. Ya firman itu menjadi daging, jadi manusia. Nah, itu toh. Ya Tapi udah, Ustadz kalau tahu, makanya Pak Ustadz saya kasih tahu pendeta Yusuf PI hatam Bible. iya. Ah, sekarang saya mau tanya kalau kayak gitu, kalau Sudah itu jadi Pak dalilnya. Pendeta ya? Sudah jadi Pak Pendeta sekarang. Berarti ganti saya. Iya, Saya ganti ya Ustadz iya. saya. Saya tuh pendeta, pendekar tauhid. Oh, pendeta berarti. Iya, pendekar tauhid. Oh, iya 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 iya. Iya, 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 iya. Ya kan? Gini aja, saya tanya dulu. Kalau kau bawa Yohanes 1 nomor 14 ya, kapan Yesus ngaku dirinya berasal dari firman? Harus kau carikan itu. Tidak ada. Nggak Tapi ada berarti Yohanes 1 nomor 14 bukan untuk Yesus. Kau ini. gini Bang. Tapi dia bilang akulah firman yang hidup. Akulah firman yang hidup di mana? Ada, coba lihat. Coba Abang cari. Abang Hmm. kan Ustadz, apa tadi? Pendeta. Pendekar tuh. Iya, kau yang kau ajuin dalil kan kau yang carikan. Karena saya kan bukan pendeta, jadi siapa tahu Pak Pendeta tahu kan? Mana-mana akulah firman yang hidup tuh gak ada kecuali Elohim dulu di perjanjian lama, di perjanjian baru gak ada Yesus ngaku gitu. Akulah firman yang hidup. Berarti Yesus Ya itulah iya, firman yang hidup itu, Pak Ustadz. aku akulah firman yang hidup. Ya, itu demikian kata Tuhan perjanjian lama.
bukan kata Yesus. Gitu ya. Ya udah Iya. kalau Pak Ustadz percayanya seperti itu nggak apa-apa, terserah Pak Ustadz. Nah, inilah Bang, ajarannya bikin pusing. Cobalah ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus aja gitu. Nggak bakal pusing Kristen ini. Nggak, Kalau yang ngikutin kata pendeta, kata gereja, tambah pusing. ikutin Serius tambah pusing. ikutin kata Ah, Yesus. di mana? Coba. Akulah firman yang hidup. Kata Yesus, mana itu? Akulah firman yang hidup. Apa yang diajarkan Yesus Nggak pernah itu ada. diikutin orang Katolik itu diikutin. Kenapa? Coba kau carikan ayatnya yang kau katakan tadi juga nggak ada. Kecuali di perjanjian lama. Oke lah. Tuh. Karena gini Pak Ustadz, kalau menguasai Alkitab, saya jujur, saya tidak menguasai Alkitab. Di mana ayat-ayat itu saya tidak tahu. Ah, ya belajarlah Bang. Biar jadi pendeta kayak saya gitu. Makanya saya naik untuk belajar Eh, dengan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz juga ah. belajarnya. Tapi ngotot melulu macam mana? Udah dibilang nggak ada, gak percaya juga. Ayo. Tapi Yesus, ya kalau Yesus berkata seperti itu tuh apa menurut Pak Ustadz? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia Saya akui menjaminkan itu dirinya. betul itu kata Yesus itu. Nah, Dia jalan kebenaran dan hidup. tidak ada. Saat itu dia ngomong sama siapa? Sama Kristen. Mimpi. Bukan. Kan? Artinya dia mengajari, dia mengajari. Ya iya, dia ngajarin murid-muridnya. Waktu itu dia ngomong sama Filipus dan Thomas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena apa? Karena pada masanya Yesus itu untuk bangsa Israel, untuk Yahudi. Gini. Ya saya akui. Ya, Pak Saya Ustadz. akui. Pak Bentar Ustadz. dulu Bang. Oke. Saya akui dia itu jalan kebenaran dan hidup pada masanya untuk Yahudi. Siapa yang menyangkali? Oke. Lah untuk Kristen mana? Kalau bagi kami, ya Untuk Katolik mana? untuk kami dia jalan kebenaran dan hidup itu sampai tidak ada yang lain daripada dia. Mana dalilnya? Tidak ada. Kalau Itu nyaw, dalilnya Pak Ustadz. kalau nyaw, Dalilnya bukan. waduh, kau nggak ada pula. Nggak ada gimana Pak Ustadz, dengar dulu dong. Ah. Dia saja bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun, berarti termasuk Pak Ustadz, saya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah jaminan. Udah, Sudah, saya tanggapi ya. boleh. Tidak ada seorang pun, maksudnya waktu dia diutus ke muka bumi, gak ada seorang pun yang diutus selain dia. Jalan yang lain selain dia nggak ada. Di Amin. zaman dia diutus, Amin, waktu Pak Ustadz, dia betul menjelaskan sama Thomas dan Filipus. Saya pun tahu. Amin, Pak Ustadz mengaku ya, tidak ada utusan lain selain daripada Iya. sebagai jalan dan Kalau kebenarannya. saya akui dia untuk Bani Israel, dia jalan kebenaran dan hidup, saya akui itu. Tapi kalau untuk Kristen dan Katolik mana? Mana? Iya. Kau selalu dapatku pasti gitu. Nggak ada dia ngaku akulah jalan kebenaran dan hidup Tapi- untuk Katolik dan Tapi untuk Kristen nggak pertanyaannya ada. gini Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz, Abang Ustadz itu sudah ditanyakan pada murid-murid zaman itu bahwa tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Tetapi apa kata Yesus? Apa jawab Yesus? Sudah Ngeles dia. sekian lama aku bersama kamu, masa kamu? Ya kan ngeles kan jawabannya. Itu Murid-murid tuh tunjukkan kata orang-orang Bapak itu kepada kami. Ngeles jawaban Yesus, nggak bisa nunjukin. bisa. Enggak, dia jawabnya gini loh Pak Ustadz. Sudah sekian lama aku bersama kamu, masa kamu masih tanya siapakah Bapak itu? Artinya Yesus menunjukkan bahwa dialah Bapak itu sendiri. Kenapa kamu harus bertanya-tanya tentang Bapak? Sementara sudah sekian lama aku bersama dengan kamu. Nggak, kalau kata Yesus itu dia menjelaskan
Bapa itu tidak dapat dilihat. Makanya dia ngomong sama muridnya, udah berapa lama, sekian lama kau bersamaku, masih aja nanya tentang Bapa. Udah dibilang gak bisa dilihat. Bahwa akulah Kan dia. gitu. Akulah dia. Masa kamu masih tanya? Ya, balik Contoh, lagi dia Mesias tadi. contoh kayak selama ini aku bersama Pak Ustadz ini jadi murid, jadi anak buah. Ketika saya sudah bersama Pak Ustadz, masa saya tanya lagi, siapa Pak Ustadz ini? Siapa Tuhan itu? Ya Pak Ustadz pasti jawabnya, akulah yang kau kenal. Nah, kalau di zaman dulu saya jelaskan sama Bang siapa? Bang Matak. Bang Julio, Bang Julio, Matak. Julio. Ya, Bang Julio, lupa saya nama ente. Bang Julio, Bapak itu nggak dapat dilihat. Lalu ada lagi nanya kau, ya baru-baru aja. Nanya lagi, tunjukkan Bapak sama kami. Udah dibilang di zaman bahula, sudah saya jelaskan Bapak itu tidak dapat dilihat. Kau nanya pula. Iya, makanya buka tuh kata Yesus ya di Yohanes 5 nomor 37 itu. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah dapat melihat rupanya. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Masih aja kau nanya, tunjukkan Bapa itu pada kami gitu. Udah konteks Yesus itu kayak gitu maksud Artinya dia. gini, yang dijelaskan Yesus itu, Yesus memperkenalkan Allah sesungguhnya itu seperti apa kepada. Ya memang Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Dia itu kan roh, Iya, roh dan kebenaran. ngapain minta tunjukin? Makanya Yesus ngeles. Tapi Yesus ngelesnya kok jawabannya gini Bang Ustadz. Abang, dia jawabnya, akulah. Masa sudah sekian lama aku bersama engkau, masa kamu masih bertanya? Akulah dia itu, akulah yang kau tanya itu, akulah Bapa itu. Di mana Yesus ngomong akulah Bapak? Kocak. Ada itu Bang, abang cari. Di mana Bapak Yesus ngomong akulah Bapak? Cari Bang. Abang ngerti itu, abang Kau cari tambah-tambahin kata-kata Yesus. Iya. itu. Coba abang cari itu, pasti ada itu. Pertanyaan itu kan Iya. ditanyakan sama Thomas atau sama siapa itu di ayat berapa saya nggak tahu tuh. Ya itu kan di Markus 13 itu kan. Nah, ya itu toh, abang tahu. Bukan Saya nggak tahu. bukan berarti dia menjelaskan akulah Bapa di situ. Itulah abang itu, abang belum. Aduh. Itulah abang belum paham betul. Coba kau cari ayat yang lain. Markus 14 juga ada dia ngaku akulah dia. Tapi dia menjelaskan tentang dia Mesias, bukan dia Bapa. Itulah Pak Ustadz belum mengerti betul itu. Kok nggak ngerti yang tertulis di kitab kau nih? Ya kalau akulah dia, makanya penjelasan dia itu kan ada di Yohanes. Siapa dia ini? Dia Mesias yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi, tapi Yahudi tidak mengakuinya. Itulah Mesias. Kan gitu. Mesias itu kan penyelamat. Ya, kalaunya Yesus mau dibilang Mesias penyelamat, seharusnya dia selamat dulu gitu terhadap tentara Romawi. Itu dulu syaratnya. Kalau dia aja nggak selamat sama tentara Romawi, mana bisa dibilang Mesias dia? Itu cara jalan. Bang, kok suara kau mengecil ya? Itulah jalannya sehingga untuk menyelamatkan umat manusia itu dengan cara seperti itu. Gak ada Yesus ngomong bang, dia untuk seluruh manusia tuh gak ada. Kau baca Matius 10 nomor 5 sampai 6. Gak ada Yesus itu ngaku untuk semua manusia. Dia ngaku hanya untuk Yahudi. Oh, untuk Yahudi saja. Coba baca Matius 10 nomor 5 sampai 6. Atau saya buka kan? Nih. Kan, Kita baca bentar ya. kan Pak Ustadz sekarang ganti sudah jadi pendeta katanya pendekar apa? Pendekar tahu. Iya. Pendeta Yusuf PI. Iya. Nih. Pendeta Yusuf PI menjelaskan ajaran Yesus. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nah, catat dulu tuh, catat. Jangan ya, kepada murid-muridnya jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Makanya dia ngomong kayak gini. Nih, bentar, satu lagi bang. Jangan kau sangkali dulu Yesusnya. Tuh. Abang nggak baca Kok Matius? pergilah ke seluruh Bentar. beritakanlah Injil. Nih. Bentar ya, saya kasih ayatnya. Nih. Suaraku kecil ya? Suaraku kecil. Kecil kali. Oh, berarti nggak bagus ini. HP-nya udah panas sekali nih. HP-ku udah Makanya gantilah HP itu. uang tidak ada Pak Ustadz. Tuh. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gak ada aku diutus untuk Katolik, untuk Kristen, atau untuk seluruh manusia. Gak ada. Ayo, bantahlah Yesus. Matius 28 ayatnya berapa itu? Matius berapa ya yang terakhir itu? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus tuh. Itu kata Yesus langsung, itu perintah agung itu. Ya, amanat agung itu kan pergilah ke seluruh dunia. Ya. Baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan kayak gitu. Gak ada, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua hambaku. Gak ada. Gak ada. Kalau baptislah, ya baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, artinya apa? Sesuai dengan Matius 3 tuh, nomor 17 dan 18, agar semuanya mengikuti ajaran yang pernah diajarkan Yesus. Kayak gitu, bukan menuhankan Yesus. Abang Ustadz kan bilang ini. Bang, kecil kali kok suara kau. Gini Bang, dengar. Abang, ini gini Bang, kalau begitu, apa maksud daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menurut Abang? Abang kan tadi bilang, Abang kan sudah pendeta. Orang tiga, kenapa Yesus menyebut tiga orang itu? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa hubungannya seperti itu? Itu pertanyaan ke Abang. Ya kan? Ya kan ada kan menyembah itu dalam roh. Kan kata Yesus kayak gitu. Betul nggak? Makanya apa yang diajarkan oleh Yesus jangan hanya sekedar lewat, tapi menyembah Tuhan itu jangan cuma dari jasad doang gerak-gerik, tapi juga dengan roh sepenuh hati. Kan kayak gitu. Saya mau tanya, pertanyaan saya itu Abang nggak terlalu perhatikan loh. Pertanyaan saya itu, kenapa Yesus kok menyebut tiga nama itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa hubungannya antara tiga ini kok harus baptis dalam nama tiga ini? Kenapa dia tidak bilang baptis dalam namaku atau dalam nama Bapa saja? Kenapa ada hubungan antara tiga ini? Ada apa sebenarnya Yesus harus mengatakan tiga-tiganya ini? Ya iyalah Bang, kan kita tahu Yesus itu kan diakui di zamannya itu sebagai anak Allah. Makanya dia ngomong Bapak. Bapak itu siapa? Bapak itu yang mengutus dia. Tuhannya dia, kan gitu. Ya iya. Nah, maka bentar dulu. Berarti Trinitas itu tidak salah dong. Salah total itu. Ini makanya dengarkan, makanya Bapak itu kan yang mengutus dia, Tuhannya Yesus, kan kayak gitu. Perlu Abang tahu. Lalu mengapa ya dia juga menyebut putra? Karena saat itu utusan hanyalah Yesus, gak ada yang lain. Lalu kenapa dia menyebut roh? Karena ajarannya itu bukan perintah manusia, tetapi perintah dari Tuhan agar menyembah itu dengan roh. Maksudnya itu, maksudnya itu jangan cuma ritualnya doang, ya kagak ikhlas. Kita ini kan ada jasad, ada juga roh, ada juga jiwa. Makanya menyembah dengan segenap jiwa, dengan segenap roh. Bukan berarti Trinitas.
abang harus Kacau pengertian kau kalau Trinitas itu, Bang. ini Bang. Maksudnya supaya apa? Kok kenapa kalau memang Allah itulah hanya satu-satunya, kenapa Yesus harus perintahkan di dalam 3 nama ini? Apakah nama ini sama-sama punya kuasa? Bapa itu punya kuasa, Putra itu punya kuasa, Roh Kudus itu punya kuasa. Masa Yesus harusnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Berarti Kenapa dia? abang gak nyimak tadi Aku penjawaban bilang, saya. aku Karena bilang, yang disembah itu nggak ada Tuhan yang lain selain Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang mengutus dia. itulah arti daripada Trinitas sesungguhnya, abangku. Bahwa Buka Yesus di situ nggak ada ngomong Trinitas, Bang. Yesus itu menyuruh pribadi kita itu agar mengikuti dia, lalu menyembah Tuhan dia dengan kebenaran, Bapa, dengan Putra, sepenuh dan Roh hati. Kudus. Itu maksudnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Trinitas. Ada 3 yang disebut. Kenapa nggak disebut Yesus? Baptislah mereka dalam nama Bapa saja. Kok harus Nah, dalam nama Bapa? Nama Putra, Selain 3 dan tadi Roh ada Kudus. juga, Bang. Yang diomongkan Yesus bukan cuma 3, 4 firman, juga ada. Oke lah, Bang. Jadi nggak bisa dijadikan bahwa ayat itu menjadi Trinitas. Yesus nggak pernah mengajarin Trinitas. Coba kau lihat, dia kan mengutip Ulangan 6 nomor 4. Oke, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada dia ngomong, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Bah. Nggak ada. setuju saya, Bang. Tapi pertanyaan saya berikut. Kecil lagi suara kau. Oke, saya setuju dengan Abang. Kalau Abang tidak setuju dengan itu tidak apa-apa. Sekarang saya tanya lagi. Nanya lagi, ya. Apakah di antara 3 ini mempunyai kuasa yang sama? Maka harus dibaptis dalam nama 3-3 ini. Enggak, Yesus enggak punya kuasa. Yohanes 5 nomor 30. Kenapa diperintahkan Aku tidak dibaptis dapat. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Makanya dengar kata Yesus penjelasannya kayak gimana? Apakah Yesus berkuasa? Enggak. Coba kau buka Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Kuasanya di mana? Ngaco kau, Bang, kebanyakan makan pepaci kau. Iya, Yesus ngaku nggak berkuasa, kau paksa-paksa dia berkuasa. Oke lah. Kacau juga Bang ini. Bang Julio. Ada lagi Bang Julio. Sudah siap. Kasih kesempatan ke Oke. Karena Thank you ya Bang Julio ya. Oke, makasih banyak atas diskusinya. Oke, selamat malam Bang Julio. Bang Julio. Iya, rival lama ya Bang Julio.